Halo sahabat sesurga, dimanapun Anda berada, saya Hasan. Dan saya Nabila yang akan sedikit menyajikan wawasan untuk Anda. Kekuasaan, ya satu kata yang tidak bisa terlepas dari suatu organisasi. Karena keduanya saling berkaitan. Namun, terkadang kita salah untuk menerjemahkannya atau kita masih belum paham tentang arti keduanya. Kekuasaan dalam organisasi adalah kemampuan seseorang, tim, ataupun organisasi dalam mempengaruhi orang lain. Nah, kekuasaan tidak bisa digunakan untuk semena-mena, tapi untuk yang namanya menciptakan kesejahteraan dalam organisasi agar terjadinya harmonisasi di dalam organisasi tersebut. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi kekuasaan mungkin adalah kekuatan. Ada juga jabatan, ada juga usia, dan lain sebagainya. Selain itu, ada macam-macam kekuasaan loh. Yang pertama adalah kekuasaan legitimasi yang datang dari suatu posisi atau jabatan yang resmi dari suatu organisasi tersebut. Ada juga kekuasaan keahlian yang datang dari pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Yang ketiga, ada kekuasaan referen yang datang dari sebuah hubungan pribadi dan penghormatan bagi orang lain. Yang keempat adalah kekuasaan hadiah yang berasal dari kemampuan untuk memberikan hadiah dan imbalan. Nah, yang terakhir, ada juga kekuasaan koersif. Kekuasaan ini datang dari kemampuan seseorang untuk memberikan ancaman dan hukuman. Nah, ini mungkin yang sering kita jumpai. Kekuasaan juga memiliki kesinambungan dengan kepemimpinan. Seorang pemimpin menggunakan kekuasaannya tidak untuk menekan anggotanya, tetapi untuk memperdayakan mereka agar menimbulkan suatu tim atau membentuk suatu tim yang besar, berkomitmen, dan berkualitas. Agar tidak terlalu panjang, kita sajikan sedikit wawancara dengan salah satu seorang narasumber yang ada di kampus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Aditya Sariski sebagai presenter. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu kekuasaan dalam organisasi. Untuk membahas lebih dalam, kami telah hadirkan mahasiswi dari program ilmu pemerintahan angkatan 2022 sebagai narasumber kami. Baik, di samping saya adalah narasumber yang saya akan wawancarai pada malam ini. Silahkan perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizka Ramadhani dari program studi ilmu pemerintahan angkatan 2022 dan sekarang saya menduduki semester 5. Baik Kak Rizka, bisa dijelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan kekuasaan dalam organisasi dan seberapa penting perannya? Baik, kekuasaan dalam organisasi itu adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tindakan, keputusan untuk mencapai tujuan tertentu. Jika bertanya bagaimana penting peran kekuasaan dalam organisasi itu, tentu sangat penting. Karena kekuasaan dalam organisasi itu bisa mempengaruhi sistem yang berlaku di organisasi tersebut. Jika kekuasaan dalam organisasi itu tidak diberlakukan dengan baik, maka akan mempengaruhi sistem yang diterapkan dalam organisasi itu. Kira-kira begitu. Baik, secara singkatnya, menurut Kak Rizka, kekuasaan dalam organisasi itu sangatlah penting. Iya, tentu. Betul. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Kak Rizka memastikan bahwa kekuasaan penuh yang Kak Rizka miliki digunakan secara adil dan bertanggung jawab? Caranya adalah dengan melakukan pendekatan transparan, etis, dan melibatkan semua pihak. Jadi seperti contohnya ketika melakukan kegiatan, tentu jika individu yang memiliki kekuasaan dalam organisasi itu harus melibatkan semua pihak, mulai dari persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan. Oke, jadi menurut Kak Rizka itu dalam suatu organisasi harus transparan ya Kak? Iya, betul. Harus terbuka kepada satu sama lain. Iya, betul. Oke, ke pertanyaan selanjutnya. Apa dampak negatif
dari penyalahgunaan kekuasaan dalam suatu organisasi dan bagaimana cara Kak Rizka mencegahnya? Dampak negatif dari penyalahgunaan kekuasaan dalam organisasi ini tentunya penurunan moral dan motivasi dari anggota kerja. Kemudian yang kedua, kinerja organisasi yang tidak terlaksana dengan baik. Dan ketiga adalah reputasi organisasi itu bisa rusak. Cara mencegah dari penyalahgunaan kekuasaan ini yaitu dengan menerapkan kebijakan yang tegas, yaitu dengan membuat buku pedoman untuk menerapkan perilaku organisasi. Oke, jadi menurut Kak Rizka, cara mencegah penyalahgunaan kekuasaan ini dengan cara yang tegas, yaitu membuat prosedur-prosedur di dalam organisasi itu. Iya, betul sekali. Wah, pembahasan yang sangat menarik ya Kak Rizka. Terima kasih atas penjelasan dan wawasan yang Kak Rizka berikan. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi para pemirsa. Baik, terima kasih kembali. Mohon maaf apabila terdapat salah kata yang kurang berkenan. Baik pemirsa, sampai di sini saja laporan pada hari ini. Saya, Aditya Sariski sebagai presenter, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia teman-teman. Setiap orang pasti memiliki ide sendiri terhadap kekuasaan. Tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwasanya kekuasaan itu digunakan untuk memajukan sebuah organisasi, bukan untuk disalahgunakan. Karena banyaknya organisasi yang rusak akibat penyalahgunaan kekuasaan. Ini saja yang bisa kami berikan. Saya Hasan. Dan saya Nabila. Pamit undur diri and see you next time.